kami menerima kunci, terima beres. Dan itu ke kami lebih baik, karena kalau pesantren ngelola sendiri itu kayaknya kok gimana gitu ya. Fitnahnya biasanya agak besar. Namanya juga kerja Mas, ya kita kan ya di sana juga kita nyari keuntungannya di sana juga gitu. Di mana ada gula, di situ ada semut. Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena ini memang nyata adanya. Tapi kalau kita bicara soal anggaran atau proyek lain lagi ceritanya, di mana ada bau-bau fulus, disitulah para oknum pencoleng bercokol. Anggaran dan proyek dijadikan bancakan demi mengeruk keuntungan pribadi dan kelompoknya. Ya, mereka ini ibarat pengerat yang menggerogoti keuangan negara. Selalu mencari-cari kesempatan hingga tega mengambil keuntungan dari mereka yang berhak. Lembaga pendidikan, pesantren, dan masyarakat di pedesaan dijadikan santapan. Setidaknya itulah sebagian potret yang tergambar dari penyaluran dana hibah tahun 2020 di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan belanja hibah yang jumlahnya cukup fantastis, mencapai 8,3 triliun rupiah di tahun 2020. Dalam 4 tahun terakhir sejak 2018, Pemprov Jawa Timur rata-rata menganggarkan belanja hibah di kisaran 8,3 triliun rupiah, mencapai 25% dari anggaran pendapatan dan belanja sekitar 32 triliun rupiah. Tim Realitas menelusuri penyaluran dana hibah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 di Kabupaten Sumeneb, Madura. Kabupaten paling ujung di Pulau Madura ini memang turut kecipratan dana hibah tahun 2020. Dari data yang kami miliki, setidaknya ada 37 yayasan dan pesantren yang menerima kucuran dana hibah. Setiap lembaga menerima hibah dengan jumlah bervariasi, mulai dari 100 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah. Melihat angka yang cukup fantastis tersebut, sudah tentu mengundang rasa penasaran tim Realitas. Apa benar realisasinya di lapangan sebesar nilai yang tertulis di atas kertas? Kami mendatangi Madrasah Ibtidaiyah Zaidatul Ulum di Desa Kambingan Barat, Kecamatan Lenteng. Lembaga pendidikan ini setara dengan jenjang sekolah dasar. Di sekolah ini terdapat 67 siswa yang terbagi ke dalam 6 kelas. Mereka adalah anak-anak dari lingkungan sekitar yayasan. Menurut data, yayasan ini menerima hibah 300 juta rupiah untuk pembangunan ruang kelas baru. Namun faktanya di lapangan lancung belaka. Kontraktor justru hanya melakukan renovasi ruang kelas yang sebelumnya sudah dibangun oleh pihak yayasan. Renovasi yang dilakukan hanya sebatas mengecat tembok, mengganti genteng, dan memasang lantai keramik. Itu pun hanya dilakukan di 4 kelas saja. Kepala sekolah mengaku kisah bantuan hibah ini bermula dari campur tangan seorang rekan. Namun karena tidak paham membuat proposal, ia memasrahkan urusan ini ke rekannya. Ini ruangan ini rusak Pak, parah, bocor. Tidak bisa ditempati oleh murid. Ada bantuan, disuruh buat proposal, saya tidak ngerti tentang proposalnya. Dia mau dibikinkan untuk proposalnya, untuk dana hibah. Setelah itu saya cuma melengkapi tentang persyaratan yang ada di proposal. Misalnya akte yayasan, pas notaris itu ada dilengkapi dengan akte tanahnya. Begitu uang hibah dicairkan, kepala yayasan langsung menyerahkan ke pihak konsultan. Dana hanya numpang lewat saja di rekening miliknya. Namun ia memprediksi hasil renovasi 4 kelas yang digarap oleh kontraktor nilainya hanya berkisar 150 juta rupiah. Meski begitu, kepala sekolah mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau permainannya saya kan tidak tahu di atas kan, karena saya masyarakat bawah kan. Kalau ada permainan seperti ini saya tidak berani lagi kalau ada yang menawarkan. Terkecuali saya tahu
juga di atas, permainnya gimana? Saya kira ya kalau dirinci secara pikiran saya kira mungkin 150. Di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, ada 10 lembaga yang mendapat kucuran dana hibah dari Pemprov Jawa Timur. Total dana hibah yang dikucurkan untuk semuanya nilainya mencapai 3,5 miliar rupiah. Aroma akal-akalan di balik realisasi dana hibah provinsi di Sumeneb juga kami dapati di Kecamatan Ganding, di pesantren Sumber Payung Asyukuri. Di Desa Batal Barat, modus pemotongan dana hibah makin kasat mata. Dana hibah senilai 200 juta rupiah hanya berwujud bangunan kamar mandi seluas 24 meter persegi. Selebihnya dipakai untuk merehabilitasi bangunan pesantren putri yang luasnya juga tidak seberapa. Pemilik pesantren mengaku memang awalnya dijanjikan menerima bantuan ternak ayam petelur. Namun lantaran tidak memiliki sarana kamar mandi yang memadai, maka ia lebih memilih dibuatkan kamar mandi tambahan. Maklum saja, sebab pesantren ini memiliki santri 100 orang. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya memiliki kamar mandi 4 pintu seharga ratusan juta rupiah. Itu dari Jawa Timur, survei ke sini kan nggak salah 2 mobil begitu. Ya survei ke sini lihat tuh. Nah, rencananya pada waktu itu gedung atau asrama gitu. Nah, setelah ngobrol banyak, ternyata asrama dibutuhkan memang, tetapi ada yang lebih dibutuhkan lagi. Ya MCK itu karena kami hanya punya 2 kamar mandi untuk kurang lebih 100 santri putri. Pihak pesantren Sumber Payung mengaku tidak mau terlalu berpolemik dengan nilai bangunan yang digarap konsultan. Meski begitu, pimpinan pesantren meminta agar sistem penyaluran dana hibah bisa lebih transparan. Kami itu urusan yang berhubungan dengan keuangan tidak tahu, tidak mengelola, tidak ini. Kami menerima kunci. Seperti terima beres. Terima beres. Dan itu ke kami lebih baik. Karena kalau pesantren ngelola sendiri itu kayaknya kok gimana gitu ya. Fitnahnya biasanya agak besar. Dana hibah Provinsi Jawa Timur yang disalurkan kepada Yayasan Pendidikan dan Keagamaan ini lazimnya sudah berbentuk bangunan. Dana hibah hanya numpang lewat saja di rekening lembaga penerima. Penyaluran dana hibah Pemprov Jawa Timur di Kabupaten Sumeneb ada beberapa lembaga yang mendapatkan nilai jumbo. Tidak tanggung-tanggung hingga miliaran rupiah. Setidaknya ada 5 lembaga yang masing-masing menerima dana hibah 1,5 miliar rupiah. Dana tersebut dialokasikan untuk membangun kapal nelayan dan membangun pabrik es batu. Pondok Pesantren Nurul Jadid di Kecamatan Pasongsongan adalah salah satu penerima dana hibah untuk pengadaan kapal nelayan. Saat ini ada 54 orang santri anak-anak yang sedang menimba ilmu di pesantren ini. Mereka adalah anak-anak dari warga sekitar. Untuk kesejahteraan pekerja dan pemeliharaan kapal. Hingga memasuki bulan ke-8 tahun 2021, kapal nelayan yang dimaksud belum juga mendatangkan hasil. Informasi yang kami terima, kapal berkapasitas mesin 30 gross ton tersebut sudah dibuat sejak Mei 2020 dan di bulan Mei tahun ini sudah mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Misalnya dalam 3 bulan kita dapat 1 juta gitu. Itu ada hitung-hitungannya gitu nggak? Masih belum. Karena ya alhamdulillah katanya sudah dapat ikan meskipun tidak sesuai dengan harapan lah masih karena cuacanya sekarang kan ekstrim. Pengakuan ketua pesantren, ia sengaja memilih hibah pengadaan kapal karena ada perputaran uang yang dihasilkan. Anehnya, pengoperasian kapal yang katanya menjanjikan ini justru dikelola oleh pihak lain. Ponpes Nurul Jadid dijanjikan memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil dari pihak penyewa kapal. Jadi keputusan kami setelah berunding dengan pihak yayasan juga teman-teman guru, ustadz,
itu lebih banyak setuju mengambil yang kapal. Karena kami punya laut, punya pantai desa kami. Meskipun pantainya tidak seproduktif nelayan-nelayan yang lain. Secara geografis, letak pesantren Nurul Jadid ini memang hanya berjarak 2,5 km dari pantai terdekat. Namun warga di lingkungan Ponpes Nurul Jadid mayoritas adalah petani tembakau. Lokasi desa yang berada di kawasan pegunungan menjadi keuntungan tersendiri bagi warga setempat. Tembakau yang dihasilkan dari sini termasuk kualitas premium. Masyarakat di sekitar pondok pesantren Nurul Jadid umumnya sebagai petani tembakau. Entah kenapa dana hibah ini dipaksakan untuk menerima 1 unit kapal motor seharga 1,5 miliar rupiah. Namun hingga saat ini pondok pesantren belum menerima manfaatnya. 11-12, serupa dengan pesantren Nurul Jadid. Pesantren di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, juga memilih hibah pengadaan kapal nelayan. Lokasi Miftahul Ulum berjarak 17-an kilometer dari pantai terdekat. Nuruzzaman, Ketua Pesantren Miftahul Ulum, mengaku mendapat informasi kucuran dana hibah dari mulut ke mulut. Proposal pengajuan pun dikumpulkan secara kolektif melalui kolega yang dianggap lebih paham seluk-beluk pengurusan dana hibah. Meski proposal dana hibah yang disetujui untuk pengadaan pabrik pencetak es, namun realisasinya di lapangan diubah. Pabrik es diganti dengan kapal nelayan. Nilai dana hibah yang dikucurkan tetap sama, yaitu 1,5 miliar rupiah. Tahun 2020, berbarengan dengan pesantren lainnya, Nuruzzaman juga memesan pembuatan kapal di Pekalongan, Jawa Tengah. Namun hingga saat ini, pesantrennya belum bisa memetik hasil kapal dari dana hibah tersebut. Awalnya terus terang katanya yang ngasih informasi itu ada 2, ada pabrik es, ada kapal. Cuman setelah melihat kondisi di lapangan di sini, tidak mungkin kalau pabrik es, karena kami yakin setiap rumah sudah punya es. Tapi kalau di pesisir mungkin bisa pabrik es karena kebutuhan untuk ikan. Gitu. Tim Realitas menemui beberapa maklar atau calo anggaran hibah di Kabupaten Sumeneb. Mereka mengaku praktek percaloan untuk dana hibah memang begitu menggurita. Semuanya diurus oleh maklar atau koordinator, mulai dari pembuatan proposal, rencana kegiatan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban. Di Kabupaten Sumeneb ini, koordinator sekaligus berperan sebagai kontraktor. Mereka memiliki tim lengkap dari hulu ke hilir. 1 orang calo bisa memegang atau mengerjakan proyek dana hibah hingga 15 titik. Kalau dihitung ada berapa ponpes ya? Ada paling 15 lah, paling lah 15 sampai 14 itulah, 14 titik. 12 titik di cover semua ya? Ya, di cover semua. Kalau kita mengantarkan proposal ke ini, ya ada passwordnya semua, sudah ada sandinya semua. Jadi ya kita tinggal bilang aja kita atas nama relawan atau relawan Kiai Kampung atau apa, kan bener kan yang diajukan Kiai Kampung semua kan, ya itu. Jadi langsung di ACC. Dan jangan kaget, keuntungan yang didapat oleh kelompok calo ini bisa 30% lebih masuk ke kantong pribadi. Oh iya, jelas kita tidak ngasih tahu, Mas. Kalau kita kasih tahu, terkejut lah Kiai, karena pondok pesantren yang dapat bantuan dengan segede-gede itu kan jarang lah, Mas. Sehingga ini Kiai menganggap bahwa bantuan ini biasa, bantuan kecil atau apalah. Sehingga bahkan ada yang anggarannya kita maksimalkan sampai di angka 1,5 miliar itu, Kiainya pun juga tidak tahu gitu loh. Jadi kita hanya komunikasi dengan Kiai, kemudian Kiai memasrahkan orang Kiai itu ke kita. Nah, kan persoalan di lapangan tidak sesuai dengan keinginan proposal di awal, ya kan, proposal awal. Ya namanya juga kerja, Mas. Ya kita kan
ya di sana juga kita nyari keuntungannya di sana juga gitu. Ya sama Mas, keuntungannya kan harus sama. Kalau atasan dapat 30% misalkan, ya kita dapat 30%. Cuma atasan itu kan ini apa namanya, nggak dibagi-bagi. Kalau kita kan para pekerja di lapangan itu kan ada tim, ada bagian pekerja, ada bagian mandor, ada yang bagian cari bahan, ada yang bagian cari tukang, itulah kita bagi-bagi itulah. Menurut aturan, proposal usulan hibah setidaknya harus dilengkapi dengan nama kegiatan dan rencana anggaran yang jelas. Itu sebabnya tidak habis pikir kalau pengadaan atau pembuatan kapal tersebut bisa direalisasikan di lapangan. Pertanyaannya kemudian, lantas bagaimana cara kerja tim survei dan verifikasi di lapangan? Anggaran belanja hingga Provinsi Jawa Timur sebenarnya sempat mendarat catatan merah dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun 2019 menyebut ada dana hibah 2,9 triliun rupiah yang belum dipertanggungjawabkan hingga 17 Maret 2020. Tunggakan laporan pertanggungjawaban itu dilakukan oleh 11 satuan kerja perangkat daerah Provinsi Jawa Timur. Hasil laporan pemeriksaan itu setidaknya bisa menggambarkan ruwetnya sengkarut penyaluran dana hibah. Garut-marut potensi penyelewengan dana hibah di kabupaten penghasil migas terkaya di Pulau Madura ini mendapat sorotan serius dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Informasi dana hibah dijadikan ladang mengeruk untung oleh beberapa kelompok kepentingan. Sulitnya mengakses informasi secara transparan melahirkan maklar-maklar yang memiliki kedekatan akses. Ya namanya pesantren itu orang sederhana, ya ada kebutuhan apa. Misalnya gini, gimana kalau kok pondoknya banyak yang rusak, kalau diperbaiki gimana? Ya mestilah langsung, oh ya mau. Ya tapi nanti tanda tangan lah, apa, stempel, ya gampang lah. Jadi orang pesantren itu akan seperti itu. Nah ini kadang modus yang dimainkan oleh orang-orang yang tanda petik yang menjadi maklar gitu. Menurut Badrul, Pemprov Jawa Timur sudah sepatutnya turun ke lapangan untuk kembali memeriksa secara forensik. Sebab praktek pemotongan dana hibah bermodus konsultan hampir pasti juga ada campur tangan orang dalam. Terlebih, ada banyak realisasi yang tidak sesuai dengan usulan kegiatan anggaran. Nah, kenapa kok ini masih ada yang lolos? Verifikasinya bagaimana? Nah, yang melakukan verifikasi ini jelas adalah pihak pemerintah provinsi. Apakah sesederhana itu meloloskan? Nah, apakah ini memang ada kesengajaan untuk meloloskan? Sehingga dengan kesengajaan diloloskan, untuk bermain pun juga sangat enak gitu. Satu. Jadi ditengarai, ada dugaan orang dalam juga yang mengetahui itu. Sehingga bisa meloloskan beberapa lembaga yang seharusnya tidak sesuai. Tidak mempunyai identitas yang jelas dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa saja dari pihak internal birokrasi itu memberikan info kepada pihak luar terdekat untuk ngelobi dan tinggal tanda tangan pengasuh. Ini kan butuh orang yang tahu bahasa Madura. Otomatis ini pihak luar juga yang ada koneksi dengan pihak dalam internal birokrasi. Namun tudingan itu ditampik oleh sekretaris daerah selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah. Praktek pemotongan dana hibah sudah diantisipasi dengan mengucurkan dana langsung ke rekening penerima. Jadi dana hibah tersebut yang harusnya diterima oleh mohon maaf pondok pesantren Pak Kang, itu pengurus pondok itu mengajukan ke pemerintah provinsi. Mengajukan dengan surat kepada gubernur, setelah itu kita teliti dan dana itu turun langsung ke pondok tersebut atau yayasan tersebut melalui transfer rekening, dan yang menerima menandatangani NPHD, jadi naskah perjanjian hibah daerah. Di situ ada klausul-klausulnya beberapa item bahwa semuanya bertanggung jawab mutlak terhadap dana yang ditransfer tadi. Jadi kita di dalam ini langsung ditransfer ke yayasan atau pengajuan yang mengajukan hibah tersebut. Seluruh pelaksanaan dan pengerjaan alokasi dana tersebut untuk pekerjaan yang disampaikan melalui proposal tadi
adalah dilakukan swakelola oleh penerima hibah. Pihak Pemprov boleh saja mengatakan sudah melakukan verifikasi, namun faktanya di lapangan berkata lain. Realisasi dana hibah yang sudah disalurkan berbeda dengan proposal yang diusulkan. Dana hibah sesungguhnya bukan politik balas jasa atau bagi-bagi hadiah, bukan juga sistem kolusi dan nepotisme, dan hibah tidak bisa ditransaksikan dengan mengatasnamakan kesamaan kepentingan kelompok atau apapun. Sebaliknya, dana hibah harus disalurkan dengan memegang prinsip transparansi dan berkeadilan. Sekecil apapun penyelewengannya harus ditindak tegas secara hukum. Metro TV